Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 8 yang terdiri dari Syafira, Indi, dan Sri akan membacakan materi menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munahakat. Kompetensi dasar 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariah Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariah Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Itulah sebabnya kenapa Islam mengecam keras pergaulan bebas dan menyukai sama jenis. Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 sejalan dengan itu. Pernikahan menjadi kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Adapun fungsi pernikahan sebagai berikut. Pertama, sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Ketiga, merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai, serta dan pembentukan kepribadian. Kelima, kata sakinah, mawaddah, dan warohmah adalah seutai kata yang didambakan setiap pasangan. Di sini ada pengertian tentang pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada 4 pengertian yang ada pada Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu 1. Uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 237. Yang kedua, zawwajja, berasal dari kata zauj yang berarti pasangan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 230. Yang ketiga, misakon galiza, yang berarti ikatan yang kokoh. Dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat dalam Al-Quran, ayat 21. Yang keempat, mawaddah warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Dalam Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Di sini terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, dengan adanya kesiapan fisik dan mental, dengan usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah untuk wanita usia antara 20-25 tahun dan untuk pria usia 25-30 tahun. Yang kedua, kematangan mental dan kepribadian pendidikan, perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dengan perempuan. Berikutnya, ada faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama, 1. Agama. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, ayat 221. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Dalam Quran Surat An-Nur, surat ke-24 dalam Al-Quran, ayat ke-26. Yang ketiga, selalu dan tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan yang suci. Dalam proses memilih pasangan pun harus dan tetap menempuh jalan kesucian. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Hukum pernikahan ada 5, yaitu yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat,
ia berhak menikah. Kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Ketiga, yaitu wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadinya perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Tujuan nikah ada 5. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah warohmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11 dan 49 sampai 50. Ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 4. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga sakinah. Hadis riwayat jamaah. Kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223. Rukun nikah. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, wali mempelai perempuan, yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Wali ada 2, yaitu sebagai berikut. Wali nasab, yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah. Urutan dan susunan yang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut. Yang pertama, bapak kandung. Kedua, kakek dari bapak. Ketiga, saudara laki-laki sekandung. Keempat, saudara laki-laki sebapak. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keenam, anak laki-laki dari saudara sebapak. Ketujuh, saudara laki-laki bapak atau paman. Kedelapan, anak laki-laki paman dari pihak bapak atau sepupu. B. Wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak ada wali nasab, atau wali nasab berhalangan, atau wali nasab menyerahkan kepada wali hakim. Keempat, 2 orang saksi. Syarat untuk menjadi saksi atau wali. Pertama itu beragama Islam, kedua laki-laki, yang ketiga adil dan tidak fasik. Yang kelima, akad atau sikot atau ijab qabul. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban suami. A. Menjadi pemimpin, memelihara, dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Quran Surat At-Tahrim Surah 66 ayat 6. B. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 168 dan 172. C. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara terbaik. D. Masing-masing anggota keluarganya, terutama istri dan suami, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya. E. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. 2. Kewajiban istri. A. Taat dan patuh pada perintah suami sesuai dengan ajaran Islam. B. Selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. C. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. D. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. 3. Kewajiban suami dan istri. A. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. B. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. C. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. D. Saling membantu antar keduanya. Perhatikan
Quran Surat At-Tahrim Surah 66 ayat 6 dan Al-Maidah Surah 5 ayat 2. Hikmah pernikahan. 1. Menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan. 2. Menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. 3. Membina silaturahmi kepada keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. 4. Menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Di sini terdapat hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Hak wanita dalam keluarga, yaitu 1. Hak untuk memiliki kebebasan pribadi. Yang kedua, hak rumah sebagai tempat privasi. Yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, hak untuk menuntut ilmu. Yang kelima, hak terkait kepemilikan harta. Yang keenam, hak dalam pernikahan. Yang ketujuh, hak dalam berwasiat. Kedudukan wanita dalam keluarga. Kedudukan wanita dalam keluarga tergantung dari peran yang disandangnya. Terkadang sebagai ibu dan terkadang juga sebagai istri. Dan tentunya peran tersebut sangat membantu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.